Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Capek masih? Karena gitu kita bersyukur saat ini pun kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dalam situasi seperti ini kita sehat pun itu karena kemurahan Tuhan. Dalam setiap keterbatasan kita tetap ada di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Lalu kita sambung di Yeremia pasal 32 ayat yang ke-27. Sudah dapat? Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19 kita baca dengan mantap perlahan-lahan. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yeremia pasal 32 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jawabannya apa? Tidak ada. Di terjemahan lain dikatakan tidak adakah sesuatu yang sulit untuk Tuhan? Tidak ada, ya. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil juga bagi kita yang percaya. Saudaraku, hidup selalu, perhatikan ini, hidup selalu dengan mujizat Tuhan itu biasa saja bagi orang percaya. Loh, kok bisa? Iya, justru ketika kita tidak hidup di dalam mujizat Tuhan, itu perlu tanda tanya besar. Sebab apa? Sebab sang mujizat itu, yaitu Kristus sendiri, itu ada di bersama-sama dengan kita. Jadi kalau sang mujizat itu bersama-sama dengan kita, sangat tidak mungkin kita hidup tidak dengan mujizat. Amin. Jadi orang yang percaya hidup di dalam mujizat Tuhan itu biasa. Mujizat Tuhan itu biasa bagiku. Coba katakan kanan kiri. Berani nggak? Ngomong sebelah kanan kiri. Hidup selalu dengan mujizat Tuhan itu biasa bagiku. Karena memang itulah janji Tuhan. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 32. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 32. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya tapi kita tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, justru itu tanda tanya, ya kan? Jadi kalau kita ini adalah orang percaya, hidup bersama dengan mujizat Tuhan dan selalu ada mujizat Tuhan, itu biasa bagi kita. Hal yang biasa karena memang itu bagian kita. Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak, enggak apa-apa kita baca bersama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin? Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, Tuhan tahan-tahan berkatnya, Tuhan tahan-tahan semuanya. Jadi biasa kita hidup dengan mujizat Tuhan itu biasa. Bahkan ketika firman Tuhan dikatakan bahwa bahwa Dia membuat jalan di padang belantara, Dia membuat sungai-sungai di padang gurun. Itu biasa nggak? Itu biasa nggak? Nggak berani. Itu biasa nggak? Biasa bagi saya yang percaya. Ya, sehingga ketika kita tahu dan ketika kita percaya hal ini, kita tidak akan takut menghadapi apapun. Karena apa? Oh, ini begini. Tenang. Ya kan? Tenang karena apa? Mujizatnya ada bersamaku, yaitu Kristus sendiri. Dia bukan hanya kemarin saya bilang gini,
Ini dia pembuka jalan. Tapi kalau kita yang hidup di dalam kasih karunia, bukan dia pembuka jalan, ya dia itulah sendiri jalan. Karena kalau dia pembuka jalan, kemarin saya mau kasih judul Waymaker gitu lah, dia pembuka jalan. Saudaraku, hidup kita banyak begitu terbuka, bukan karena hanya dia yang membuka jalan kita, tapi karena kita jalan bersama-sama dengan dia. Ya, itu bedanya. Kita yang hidup di dalam perjanjian baru, dia bukan hanya membuka jalan kita, justru dialah jalan kita. Karena itu sangat berbeda. Kalau dia membuka jalan, berarti kita bukan berjalan bersama dengan dia, dia yang membuka. Tetapi kita ini berjalan, sebab itu ada firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia jalan bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi dia juga jalan bagi masa depan kita. Dia juga jalan bagi keuangan kita. Dia juga jalan buat semua apa yang kita cita-citakan. Sesuatu yang mustahil, yang sepertinya tidak mungkin, itu pasti bisa. Karena jaminannya Kristus. Ada orang bilang begini, kalau Abraham tidak punya dasar untuk percaya, ya kan? Tidak ada punya dasar untuk berharap. Orang sudah tua loh, mau punya anak, tidak mungkin ada dasar. Tapi saya katakan kabar baiknya, kita yang hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, kita punya dasar enggak? Dasar kita bukan hanya iman itu adalah Kristus. Dasar kita adalah Kristus. Kalau dulu saja kita dalam pengajaran yang lama, kita saja berani berharap, tidak punya dasar aja berani berharap, apalagi sekarang kita punya dasar. Dasar kita adalah Kristus. Apa yang tidak berani kita punya pengharapan? Ya, jadi kita punya dasar. Jadi dalam kemustahilan, dalam padang gurun, dalam padang belantara, kita tetap punya dasar. Dulu kita bisa bilang berkata, jadi setelah kita berkata tidak ada dasar untuk berharap. Karena merasa apa? Merasa sendirian. Tapi orang yang percaya kasih karunia-Nya ada di dalam dia, dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Kita punya dasar. Kita hidup dalam perjanjian baru, kita punya dasar. Siapa? Kristus, itulah dasar kita. Jadi ada yang takut untuk kita doakan? Karena apa? Dia akan melakukan, firman Tuhan katakan, dia akan melakukan hal-hal yang baru. Dia akan melakukan hal yang baru. Bahkan yang tidak kita pikirkan sekalipun, dia akan lakukan. Jadi saudara, hidup di dalam mujizat Tuhan itu hal biasa bagiku. Bukan kita mengecilkan arti kuasa Tuhan. Justru kita membesarkan, ya itu hal biasa, karena memang itu yang diberikan Tuhan buat aku. Itu yang diberikan Tuhan. Kalau saja dia yang besar, dia yang mulia, dia yang luar biasa diberikan bagi kita, mana mungkin, ya kan, hal-hal yang lebih kecil dari Kristus itu sendiri tidak diberikannya bagiku. Amin. Amin. Jadi adakah yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Amin. Ada. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita belajar dan terus belajar bagaimana kita bisa mengalami dia. Ketika kita percaya hal ini, bahwa hidup kita tidak jauh dari mujizat Tuhan, karena mujizatnya ada di mana? Di dalam kita, ya. Mujizatnya itu ada dalam kita, bukan di luar kita. Amin. Saudara butuh kesembuhan, kesembuhannya ada di mana? Saudara butuh diberkati, berkatnya ada di mana? Di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Ketika ditanya, apakah kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya, kita pasti mengatakan yes dan amin, ya kan? Kita mengatakan yes dan amin. Masalahnya, nah ini sekarang masalahnya yang sering dialami oleh orang percaya adalah ketika kita bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika kita menunggu, harap-harap cemas, sesuatu itu menjadi nyata di depan mata kita.
Nah, itu yang di situ, kan saudaraku, di situnya lah yang menjadi masalah, hanya kita timbul keraguan dalam dia. Benar nggak sih tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Benar nggak sih tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya? Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ini sangat penting. Bagaimana kita tetap tenang di dalam menanti, melihat mujizat cara Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita tunggu itu kan nggak enak. Harap-harap cemas, ini kira-kira bisa nggak ya? Ini kira-kira dapat nggak ya? Ini kira-kira tembus nggak ya? Ini kira-kira lolos nggak ya? Nah, saudaraku, disitulah kita belajar bagaimana kita bisa tenang di dalam percaya kita. Kita bisa tenang di dalam cara Tuhan. Saudaraku, kita bisa mengalami hal-hal semuanya itu, memang itu sudah jaminan bagi kita. Sebab itu firman Tuhan katakan di Efesus 1 ayat 19 dikatakan begini, dan betapa hebat dan kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, betapa hebat. Saudaraku, kita sering lupa ketika kita bergumul sesuatu, ketika kita berdoa untuk sesuatu, kita mulai berpikir gimana ya caranya aku bisa lolos, gimana ya caranya supaya hal ini terjadi buatku, ya kan? Gimana ya caranya? Pokoknya kita berpikir bagaimana caranya. Saudaraku, seringkali kita tidak tenang di dalam penantian kita, kita tidak tenang di dalam percaya kita, tidak tenang untuk hal-hal itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita fokus kepada bagaimana caranya, bukan fokus kepada kuasa Tuhannya. Saudaraku, kemarin waktu anak saya yang pertama kena COVID, semua segala macam cara kami lakukan. Saudaraku, semua pokoknya dengar ada nasihat puji Tuhan, dengar ada nasihat puji Tuhan, ada yang kasih ini, Pak, pakai ini, semua kita dengarin, saudaraku. Tapi yang ada waktu itu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ketika dia tidak mau makan, benar-benar dia lemas, benar-benar tidak, sudah itu, aduh, rasanya, saudaraku, sampai suami saya makan itu. Saudara bisa melihat Pak Selvi begitu, sepertinya kuat. Ketika sampai makan dia menangis. Saya tuh sampai, aduh, saya itu bukan jadi bukan terenyuh lagi melihat anak saya, tapi terenyuh juga melihat dia. Karena apa? Saking, ya itu hati Bapa ya, apalagi Bapa kita di surga. Sampai dia bilang gini, kita aja Bapa di dunia aja rasanya sampai segitunya gitu loh ya, sampai segitu, apalagi sih kalau Bapa di surga itu melihat kita punya penderitaan, kita punya masalah, masa sih Bapak tuh tidak cepet-cepet turun tangan? Semua dia lakukan, semua dia usahakan bagaimana caranya, pagi, siang, sore, malam, semua dia, makan ya Kak, gini ya Kak, berdoa, kita menyembah dan semua macam itu tidak salah. Tapi saudaraku, sampai satu waktu Tuhan ingatkan saya ngomong gini sama suami saya, semua sudah kita lakukan, tapi yang kita dapati ini Kiki kok justru malah sepertinya kalau melihat kayak memburuk, sepertinya kok malah memburuk, batuknya tambah kenceng, tidak mau makan, apalagi kalau sudah di telepon lemes gitu, karena memang tidak bisa makan. Lalu saya cuma bilang, semua kita sudah lakukan, ya kan? Kita sudah lakukan, sepertinya kok tidak ada tanda-tanda untuk baik. Dan itu sepertinya apa ya? Oh, gagal, istilahnya gitu, gagal. Berapa banyak kita juga sudah sering melakukan cara ini, semuanya gagal. Saya terus diingatkan, saya cuma bilang, stop, fokus bagaimana caranya anak kita sembuh. Tapi fokus bagaimana kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang menyembuhkan.
kita nggak tahu caranya. Saya sudah lakukan cara sampai beli obat yang mahal pun sudah kita lakukan gitu ya kan. Tapi kita sepertinya tidak mendapati apa-apa. Tapi ketika kita percaya, kita cuma pagi menyembah, malam menyembah, ajak berdoa aja. Caranya gimana? Ya udah kita nggak tahu caranya gimana, karena cara orang sembuh beda-beda gitu ya kan. Ternyata begitu kita sudah praktekkan, kasih obat ini, kasih obat itu, yang ada bukannya malah baik. Kenapa Bapak Ibu? Dia asam lambung. Beneran, dia malah sesak dadak. Aku minum ini kok tambah sesak dadak. Dia kan malah siksa. Akhirnya karena akhirnya keluar uang mahal, terus saya bilang begini, stop. Saya cuma bilang, stop aja deh, nggak usah diminum, walaupun tuh mahal, nggak usah diminum. Saya bilang, fokus saya cuma bilang, oke, nggak tahu caranya bagaimana orang bisa sembuh. Orang bilang harus ini, harus itu sudah kita lakukan. Tapi kalau di luar kemampuan kita, ya sudah, percaya aja bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Nah saudaraku, justru dengan ketika kita punya pengertian, tidak memikirin bagaimana, bukan cuek ya, tapi tidak memikirkan bagaimana caranya bisa sembuh, caranya bisa lolos, caranya bisa berhasil, caranya bisa ini dan segala macam. Ketika kita fokus pada kuasa Tuhan, ya kan, tidak usah pakai cara kita, akhirnya caranya Tuhan. Begitu ketika setelah berapa hari ya, 10-12 hari setelah itu, Keke ini agak malas katanya, bukan agak malas sih, dia karena dia kebanyakan minum obat, terus dia batuk. Karena dia batuk, dia banyak minum obat, lalu dia jadi ngantuk, ya kan? Kalau sudah ngantuk kan jadi malas mau olahraga. Jadi gimana? Ketika kita malas olahraga, waktunya makan pun dia tidak makan. Nah, ketika dinyatakan semua sudah dipanggil. Yang lain, maksudnya yang hari kapan, pokoknya sudah jadwalnya di swab, masuk dipanggil. Ya aku kok tidak dipanggil ya katanya. Bahkan asistennya juga dipanggil. Terus dinyatakan masih positif, tapi boleh keluar karena CT-nya sudah naik di atas 30 gitu kan, boleh keluar. Saya nggak tahu bagaimana. Lalu ketika sudah harap cemas, mertua saya juga sudah telepon, omanya yang satu juga sudah telepon, sementara kita juga lagi menunggu. Tapi saya bilang, kita ini juga jadi tidak tenang, ini positif atau negatif. Pokoknya saya sudah, Tuhan, tidak tahu caranya gimana, pokoknya yang saya percaya, Keke sudah sembuh, Keke negatif, itu aja saya bilang. Caranya nggak tahu, pokoknya negatif gitu loh. Tidak tahu caranya bagaimana supaya yang positif itu jadi negatif, tidak tahu, pokoknya caranya negatif. Nah, akhirnya saudaraku begitu, Keke langsung, Sepi, Mami, aku negatif. Dan yang dahsyatnya dan herannya, yang 9 orang itu bilang ini, ku bisa lu tuh paling males olahraga. Waktunya olahraga ndak olahraga karena ngantuk. Waktunya ini ndak mau ini, semua ndak mau dikerjain. Main badminton baru 5 pukulan sudah lemas katanya. Lah kita ini sudah 10 pukulan. Lah kenapa kita masih positif, kamu negatif? Keke bilang, aku juga nggak tahu. Jangan-jangan ini salah katanya. Ini jangan-jangan salah. Ya enggak lah, masa mereka salah gitu kan, ada suratnya gitu. Jadi yang positif itu enggak dikasih tunjuk. Itu bahkan ada seperti lulus gitu dari COVID. Ada fotonya lulus dari COVID. Kok ada sekolahnya lulus dari COVID, dinyatakan negatif. Nah, terus dia bilang, terus saya coba bilang, ya kan Kak, saya bilang, itu loh, kalau Mami sama Papi mikirin bagaimana caranya kita semua kita semua bikin, kalau kalau perlu kita tuh sampai sudah mau berangkat gitu, rasanya saya sampai paksa pasti berangkat aja aku. Ya kan kita juga enggak bisa nengok katanya. Dia bilang enggak bisa nengok, enggak, paling tidak dia suka mau makan apa sih? Saya mau makan masakan ulang tahun nanti diantar, saya bilang gitu. Semua sebagai macam cara untuk bikin dia bersemangat, bikin kita sampai sudah enggak ngerti. Sampai papinya tuh makan tuh sampai nangis gitu loh. Sampai nangis saking hatinya itu melekat begitu sama anaknya. Nah, saya juga jadi aduh Tuhan gitu. Tapi akhirnya saya diingatkan Tuhan. Semua cara kita sudah lakukan. Nah, saudaraku, ya kan? Berapa macam cara kita sudah pernah coba. Bahkan kita
mungkin pernah berkata begini, ketika kita mengalami suatu persoalan untuk mendapatkan jalan keluar, kita berkata begini, coba deh opsi 1 opsi A, ya kan? Nanti kalau ini tidak berhasil, opsi B. Nanti kalau tidak berhasil, ada opsi. Begitu opsi sudah habis, saudara bingung lagi. Saudara dan saya bingung lagi. Tetapi saudaraku, bagaimana kita ini orang percaya semua, dan mujizat itu selalu menyertai kita. Amin. Tetapi di dalam penantian kita, bagaimana kita tetap tenang di dalam percaya kita, bagaimana kita tetap tenang di dalam caranya Tuhan. Jadi tidak berfokus bagaimana caranya, berfokuslah kepada kuasa Tuhan. Amin. Ketika berfokus kepada cara kita, wah, siapa tahu dengan ini, dengan cara ini berhasil, ya kan? Kalau tidak berhasil, pakai cara ini. Kalau tidak lagi, pakai cara ini. Tidak berhasil, ya tidak tahulah. Baru kita menyerah, ya kan? Saya selalu bilang bahwa Yesus itu adalah jalan yang pertama dan utama. Ya, kalau dulu kita bilang satu-satu jalan terakhir, ya kan? Kita sudah usaha sana sini, usaha sini, sudah sempat stres, sudah sempat galau, sudah sempat habis-habisan dan segala macam, ya kan? Baru kita larinya ke, tapi kita yang tahu hidup di dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Yesus bukan jalan yang terakhir, tapi Yesus jalan yang pertama dan jalan yang utama. Amin. Sehingga kita tidak sempat diporak-porandakan, hati kita ini tidak disempat porandakan dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kegalauan. Amin. Ketika kita tahu Yesuslah jalannya, ya, Yesuslah jalannya kesembuhan, Yesuslah jalannya kita diberkati, Yesuslah jalannya kita dipulihkan. Amin. Banyak orang berusaha sedemikian rupa agar rumah tangganya dipulihkan. Dia bikin dengan cara, begitu dia gagal, dia kecewa. Begitu dia gagal, dia marah ke Tuhan. Karena dia pakai caranya sendiri. Dia pakai caranya sendiri, saudaraku. Sebab itu, mari kita bukan lagi berfokus pada caranya, ya. Karena kalau kita berfokus pada caranya, kita akan berupaya untuk mengusahakan sesuatu. Kita akan berupaya mengusahakan sesuatu. Nanti kalau sudah tidak bisa, baru kita, ya sudah deh, terserah Tuhan, kandilah Tuhan yang jadi, ya kan? Padahal nggak perlu sampai seperti itu. Kita yang hidup dalam kasih karunia, kemarin Pastor Selby bilang apa? Dia bilang kita ini punya tempat peristirahatan, ya kan? Kita punya tempat peristirahatan, yaitu Kristus. Ketika kita lega, bukan lega sesaat seperti kita masuk berdoa, lalu kita keluar berdoa galau lagi. Tetapi ketika kita beristirahat di dalam Kristus, sekali dia kasih kelegaan, benar-benar kita lega. Walaupun persoalannya masih ada, walaupun masalahnya masih ada, kita benar-benar diberi kelegaan. Kalau dengan cara kita, mungkin kita lega sesaat, kan? Leganya sesaat, habis itu bingung lagi. Karena Pastor Selly bersaksi bagaimana kami menguliahkan anak kami yang pertama, kan? Kita berdoa supaya dapat apa? Supaya diterima. Begitu diterima, wah, puji Tuhan. Tapi giliran baca angka, giliran baca angka, khawatir lagi. Akhirnya kita berusaha gimana caranya supaya ini mumpung anaknya mau kuliah dan segala macam. Nah, akhirnya begitu giliran yang terakhir ini kuliah, aku percaya tahu caranya bagaimana, masuk. Begitu baca angka, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tolong dari awal, Tuhan tolong di tengah-tengah, di tengah, A, B, C, sampai Z, sampai selesai Tuhan tolong. Amin. Jadi, stop
berpikir bagaimana caranya. Gak pernah ketemu. Pasti saudara akan hidup di dalam keraguan. Kita akan hidup dalam keraguan ketika kita memikirkan caranya bagaimana. Tapi ketika kita berfokus kepada kuasa Tuhan, masuk di situ aja kuasa Tuhan, berarti biayanya juga kuasa Tuhan. Amin. Sembuh juga kuasa Tuhan. Amin. Semuanya oleh karena kuasa Tuhan. Jadi stop berfokus kepada caranya, tapi berfokuslah kepada kuasa Tuhan. Amin. Jadi sehingga saudara dan saya nggak pusing dengan nggak sempat aja nih. Artinya saudara mungkin memang pernah khawatir, kita mungkin pernah khawatir, saudaraku. Tapi ketika kita tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi, maka kita akan menjadi benar-benar tenang. Kita tahu babku tenang di dalam caramu, gitu ya. Cara kita membuat kita tidak tenang. Waduh ya, seperti saya tadi bilang, usaha dulu. Ini tidak bisa, ini dua. Ini tidak bisa, ini bisa. Sampai begitu habis sudah kemacam semua jalan sepertinya tertutup. Semua cara semuanya sudah tidak bisa. Semua caranya sepertinya gagal. Untuk mendapatkan hal ini, untuk mendapat jawabannya, semuanya gagal. Kita akan pusing sendiri. Kita akan galau. Padahal firman Tuhan tadi di Roma di situ katakan apa? Kalau Dia mengaruniakan segala sesuatu, mengaruniakan yang terbaik yaitu Kristus kepada kita, mana mungkin Dia tidak mengaruniakan yang lain bagi kita. Amin. Sebab itu Dia mau apa saudaraku? Dia mau kita berfokus kepada kuasanya, bukan berfokus kepada caranya. Saudaraku, dua persoalan sama, tapi belum tentu caranya sama. Hari ini saudara mengalami satu persoalan, itu sama dengan 10 tahun yang lalu. Dan saudara jangan berharap ya siapa tahu 10 tahun yang lalu juga begitu loh, Tuhan buka jalannya begini. Terus saudara berpatokan tahun ini dibukakan jalan sama seperti itu. Saudaraku, Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk menolong kita. Ketika kita berpatokan kemarin pertolongan Tuhan itu lewat caranya begini, terus kita mau pastikan tolong pertolongan Tuhan juga, siapa tahu kemarin kan begitu Tuhan tolong, pasti ini juga Tuhan. Begitu tidak sesuai, begitu itu terlewat, saudara akan kecewa. Memang saudara dan saya tidak akan sampai mundur dari gereja. Mungkin kita tidak akan sampai mundur dari Tuhan, tapi saudara menjadi kecewa. Jadi jangan pernah batasi cara Tuhan untuk menolong kita. Dia punya berbagai macam cara, tidak usah pusingkan bagaimana cara Tuhan menolong. Mau tolong anak kita, mau tolong pasangan hidup kita, mau tolong usaha kita, mau tolong pelayanan kita, gak usah bagaimana, gak usah pusing dengan bagaimana caranya. Karena Dia bilang, aku akan membuat jalan di padang gurun, aku akan menyiapkan sungai-sungai di padang belantara. Itu mungkin enggak? Sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Caranya gimana? Coba pikirkan dulu caranya. Bagaimana caranya untuk bisa bikin jalan di padang gurun? Saudara tidak akan ketemu kan? Saudara dan saya tidak akan ketemu. Mungkin banyak hal yang tidak nyantol di kepala kita. Mungkin tidak banyak yang nyangkut di otak kita. Bagaimana nih caranya ya? Gimana bisa selesai, saudaraku? Begitu banyak kami punya kesaksian hal-hal yang seperti itu. Satu waktu anak saya yang pertama berkata begini, itu bukan cuma sekali, 2 kali, tapi tidak tahu caranya gimana. Satu kali dia bilang, kok aku kepingin syuting dengan orang ini, gitu ya, karena aku dengar-dengar orangnya baik, gitu. Terus dia tidak berusaha, saya cuma ngomong aja ke Tuhan gitu ya, ngomong aja ke Tuhan gitu. Kamu tidak perlu ngejar-ngejar yang bagaimana, saya bilang gitu. Lalu bagaimana kalau orang lain kan, untuk mencapai sesuatu saya harus bagaimana caranya ya supaya saya bisa sampai ke titik itu. Tapi satu waktu dia bilang, tiba-tiba
lewat orang lain yang dia tidak kenal, tapi direferensikan lewat orang lain, direferensikan. Jadi berapa orang tuh referensikan, ini referensikan ke sini, ini referensikan ke sini, ini referensikan ke sini. Tiba-tiba dia, "Mi, tahu nggak? Syuting aku sama orang ini 2 hari, padahal aku nggak tahu, padahal nggak tahu gimana. Padahal itu aku nggak kenal loh." Produsernya katanya nggak kenal, tahu-tahu dibawa. Aku pakai aku untuk jadi asisten produsernya 2 hari, Mi, katanya. Saudaraku, ketika kita memikirkan cara, seringkali kita pusing. Ketika kita memikirkan cara, seringkali kita kecewa. Ketika kita memikirkan cara, saudaraku, kita hidup menjadi tidak tenang. Kita memang percaya, kita percaya Tuhan tolong, tapi fokus kita bukan kepada kuasanya, fokusnya bukan kepada Kristusnya, tapi fokusnya kepada caranya Tuhan menolong. Saudaraku, banyak hal yang tidak kita pahami. Pastor Rizal bilang, cara Tuhan itu misteri, ya kan? Kita nggak bisa tebak. 2 persoalan yang sama, bisa caranya berbeda. Menghadapi 2 anak, 3 anak dari satu kandungan yang sama, tapi caranya berbeda. Nah, demikian juga dengan kita. Sebab itu kita jangan berpatokan kepada apa yang sudah. Kita mengingat kebaikan Tuhan itu bagus. Untuk apa? Supaya kita terus menyadari, kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok pun Tuhan tolong. Supaya apa? Supaya kita tetap punya pengharapan. Tetapi ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, hanya supaya kita berpatokan satu potok cara Tuhan menolong kita, kita akan di situ saja, saudaraku, kita akan menjadi kecewa. Sebab itu, saudaraku, firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa aku akan melakukan hal-hal yang baru. Jadi baru, selalu misteri, amin. Selalu misteri pertolongan Tuhan. Jadi stop fokus kepada caranya, tapi fokus kepada kuasanya. Kalau fokus kepada caranya kan tidak dapat ini. Jalan di padang gurun gimana caranya, ya kan? Sungai di padang belantara gimana caranya? Tidak dapat. Tapi engkau akan mendapatinya ketika engkau tahu kuasa Tuhan yang bikin itu. Kuasa Tuhan yang buat seperti itu. Kuasa Tuhan yang buat keuanganku pulih. Kuasa Tuhan yang membuat usahaku diberkati. Kuasa Tuhan yang membuat anak-anakku diberkati. Kuasa Tuhan yang membuka jalan hidupku. Amin. Jadi fokus kepada kuasa Tuhan, bukan kepada caranya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat bagaimana jika kita konsentrasi pada cara, kita cenderung, saya bilang tadi, mengusahakan, ya, mencoba berbagai macam cara, gitu. Dan itu sangat membuat kita tidak tenang, tidak baik buat kita. Saudaraku, berapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu saya ngomong ke Pak Silvi begini. Sebelum COVID, memang saya ini suka makan permen yang terbuat dari minyak kayu putih. Memang sebelum COVID, memang saya senang gitu lah, karena menghangatkan badan. Satu waktu saya bilang, kok aku kepingin ya. Terus lama saya nggak dapetin permen minyak kayu putih itu. Terus dengar-dengar lagi, katanya minyak kayu putih diminum bagus. Padahal dari dulu saya suka makan permen minyak kayu putih. Lalu saya bilang, aku kepingin ya makan permen minyak kayu putih. Tapi kan dulu saya sering dapat kalau saya ke Samarinda di Tahu Sumedang itu jual. Gitu. Tapi kan sejak ada tol nggak pernah lewat situ, nggak pernah dapat. Lalu saya enggak pernah ngomong ke siapa-siapa, saya cuma ngomong ke Pak Selvi, ya Pak Selvi ya oke-oke aja, orang dia juga enggak tahu belinya di mana selain di situ gitu kan. Tiba-tiba kemarin saudara saya enggak ngomong, saudara saya itu datang buat kue, lalu diantar ke rumah, dia bilang begini, kalian enggak usah bikin kue, semua kue saya yang bikin. Itu kalau cara Tuhan memberkati, enggak mikir pokoknya ini gimana dapat kue atau enggak. Tahu nggak? Dia selipin 1 botol itu permen minyak kayu putih. Saya nggak tahu. Kan
simpel bagi orang lain, halah gitu. Ya tapi bagi saya itu, ya itu luar biasa. Bagi saya luar biasa. Saya tidak ngomong ke siapa-siapa. Saya kepingin, saya bilang sudah lama saya tidak makan permen minyak kayu putih. Lah ini kepingin makan permen minyak kayu putih. Ya Kak, sempat-sempatnya gitu loh ya. Dia ngantar berapa toples kue, di situ diselipin 1 botol permen minyak kayu putih. Saya tidak ngomong. Ya, Bapak Ibu sering begitu? Sering. Jadi mujizat Tuhan itu biasa bagi kita. Amin. Karena memang itu disediakan buat kita semua. Nah, jadi tidak usah mikirin caranya, pusing sendiri. Tidak sampai-sampai sakit hati juga. Mau kepingin permen minyak kayu putih tapi tidak lewat-lewat situ, tidak sampai-sampai juga, ya kan? Tapi tidak tahu caranya gimana. Tuhan bisa gerakkan dia. Tahu juga dia dapat dari mana. Dia bawa itu permen minyak kayu putih untuk saya. Kecil, nah itu biasa, gitu ya. Itu biasa karena kita hidup di dalam yaitu kasih karunia-Nya, hidup dalam mujizat-Nya. Puji Tuhan. Lalu saudaraku, kita bagaimana kita bisa tenang di dalam karya Tuhan? Saudara ingat cerita daripada Petrus. Ketika Petrus berjalan di atas air, tapi di detik yang sama pun Petrus bisa tenggelam. Apa penyebabnya? Saudara, apa penyebabnya? Hah? Petrus orang percaya loh. Galau. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus pun bisa berjalan di atas air itu karena kuasa Tuhan, ya kan? Dia berjalan di atas air. Ilmu pengetahuan katakan tidak mungkin, ya kan? Berat itu tidak mungkin berjalan di atas air. Tapi dia bisa berjalan di atas air. Tapi di detik yang sama pun dia bisa tenggelam. Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa demikian, terjadi hal itu pada kita. Satu waktu kita begitu bersemangat, kita beriman, kita percaya, tapi di detik yang sama pun kita bisa tenggelam. Karena apa? Kita bergeser pandangan kita daripada Tuhan itu sendiri. Tadinya ada badai, enggak ada. Ya kan? Ada ombak, enggak ada. Ketika dia bilang, Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air, suruhlah aku berjalan menghampirimu. Oh ya, silakan berjalan, mari, ayo datang, gitu kan? Tapi pandangannya ke Kristus. Tapi ketika dia mulai, ya kan? Di firman Tuhan Matius 14 dikatakan dirasanya, tapi di dalam bahasa aslinya bukan dirasanya. Perasaan itu, rasa-rasa itu datang oleh karena melihat. Blepo, karena melihat. Karena melihat apa? Karena bergeser pandangannya dari situ ke situ. Padahal barusan dia berjalan di atas mujizat, berjalan bersama mujizat itu. Tapi bisa di detik terakhir, berapa banyak kita juga begini. Barusan kita berdoa, kita percaya kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di detik yang tidak begitu lama, kita bisa tenggelam. Karena apa? Kita menggeser pandangan kita dari kebenaran. Kita menggeser pandangan kita dari Kristus kepada kenyataan yang ada. Seperti kayak saya tadi, saya dan Pak Selvi sempat gitu ya, wah aku percaya kayak sembuh dengan luar biasa. Tapi begini, ya Mas, ini nggak dibuat-buat, memang benar itulah. Artinya dia, kita bikin kan, karena setahu saya anak saya yang besar ini kalau orangnya strong, orangnya kuat, tapi kalau giliran sakit manjanya luar biasa. Ya, jadi saya pikir gitu. Tapi ternyata memang tidak dibuat-buat, memang dia lemas karena tidak mau makan. Sudah di detik kita habis berdoa, kita bilang aku percaya keke negatif sembuh total. Tapi begitu lihat, terus kita telepon, kita mulai lagi dulu. Ya Tuhan, kita menggeser pandangan kita dari fokus kepada Kristus kepada kenyataan yang ada. Kenyataan bisa seperti itu. Kenyataan bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah bisa berubah. Sekali dia katakan oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan, dia disembuhkan. Satu waktu orang berkata begini, satu waktu orang di luar kota berkata gini, gimana sudah berdoa, kemarin sakit oleh bilur-bilur Yesus, sembuh. Nah sekarang sakitnya datang lagi. Saya cuma ngomong, ya pandang lagi bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan, gitu. Bu, sudah Bu. Terus saya sakit lagi, besoknya berapa lama waktu telepon lagi, sakit lagi. Ya pandang lagi
bilur-bilur Yesus, percaya bilur-bilur Yesus, sampai terus kau percayai, maka engkau akan mengalami kesembuhan. Kenyataan bisa terjadi seperti itu. Tetapi firman Tuhan sekali berkata, ya kan, kita diberkati, kita disembuhkan, kita dipulihkan, itu bagian kita. Amin. Itu bagian kita. Kenyataan bisa berubah oleh karena firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa berubah hanya oleh karena kenyataan. Amin. Sebab itu supaya kita apa? Kita tenang di dalam cara Tuhan. Kita tahu bahwa masa depan kita sebab Dia hidup, ada hari esok. Karena hari esok yang pegang Tuhan. Amin. Caranya gimana? Gak tahu. Karena caranya ya Tuhan itu sendiri, jalannya Tuhan itu sendiri, ya. Jadi jalannya gimana? Punya cita-cita, sampaikan ke Tuhan. Bolehkah kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan? Sampaikan saja. Tetapi kita tidak berpatokan kepada cara kita. Bagaimana? Tidak mengatur Tuhan. Tuhan nanti begini ya Tuhan. Tuhan nanti begini ya Tuhan. Tuhan nanti begitu. Nah, nyatanya jodoh saya bukan itu. Nyatanya dia seperti ini. Tapi saya bersuka cita. Saya setelah itu baru berpikir kan gini, ya kalau saya jadi sama orang itu, ya tidak mungkin saya bisa berjalan bersama-sama dengan dia seperti ini, pelayanan. Amin. Amin. Jadi cara Tuhan, sebab itu firman Tuhan kata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, dan yang pasti rancangan Tuhan, cara Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Cara Tuhan itu benar-benar memberkati kita, benar-benar menyembuhkan kita, benar-benar memulihkan. Supaya kita tenang di dalam cara Tuhan, teruslah berfokus kepada Dia yang kuasanya lebih dahsyat daripada apa yang kita pergumulkan, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan. Amin. Puji Tuhan. Silakan kita semua bangkit berdiri.